Hai teman-teman, di hari ke-9 ini renungan kita berjudul Hari Sabat. Bacaan kita diambil dari Matius 12 ayat yang pertama sampai 21, Markus 3 dan Lukas 6. Teman-teman, kita tentu sudah familiar dengan yang namanya peraturan. Peraturan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, seperti peraturan lalu lintas, peraturan sekolah, dan peraturan di rumah. Kalau di jalan, kita tentu tahu lampu merah artinya berhenti dan hijau artinya jalan. Kalau di sekolah, tentu kita harus memakai seragam sekolah dong. Dan kalau di rumah, mungkin ada di antara orang tua kita yang punya peraturan tidak boleh makan di kamar, makan harus dihabiskan, dan pulang rumah harus tepat waktu. Saat kita melanggar peraturan, tentu ada konsekuensinya. Entah itu ditilang, dihukum tidak boleh masuk kelas, dan ada yang tidak dapat uang jajan. Tentu peraturan dibuat ada maksudnya ya teman-teman. Coba deh bayangkan, lalu lintas yang ramai, padat, tanpa lampu lalu lintas. Pasti akan banyak kecelakaan dan justru menjadi macet, bukan? Coba kalau kita seenaknya makan sembarangan di dalam kamar, pasti banyak semut dan bahkan ada kecoa kan? Pasti menjijikkan. Oleh sebab itu, peraturan dibuat. Pasti ada maksud tertentu dari orang yang membuat peraturan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menaati peraturan tersebut hanya sekedar menaatinya atau memahaminya alasan dibuat peraturan itu? Kalau kita hanya sekedar menaatinya tanpa memahami makna peraturan tersebut, maka kita sama dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi berniat membunuh Tuhan Yesus hanya karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat. Sekarang coba bayangkan jika kita sakit, tidak bisa bangun dari kamar, dan butuh makan di dalam kamar. Padahal di dalam rumah kita ada peraturan tidak boleh makan di dalam kamar. Apakah mungkin orang tua kita akan memaksa kita keluar dari kamar baru memberi kita makan? Tentu tidak, bukan? Karena pada intinya peraturan itu dibuat supaya kamar bersih dari semut sehingga nyaman dipakai untuk istirahat. Sama juga dengan hari Sabat. Pada intinya adalah peraturan tidak boleh bekerja pada hari Sabat supaya kita memiliki waktu khusus untuk menyembah dan memuliakan Allah. Lalu apakah kita hanya boleh menyembah dan memuliakan Allah pada hari Sabat, hari Sabtu, atau hari Minggu saja? Tentu tidak, bukan? Kita sebagai orang Kristen harus menyembah dan memuliakan Allah setiap hari. Sehingga pada intinya, entah kita beribadah pada hari Sabtu, ataupun Minggu, ataupun Rabu, dan Senin, hal itu tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting adalah kita memiliki waktu khusus untuk menyembah dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menyembah dan memuliakan nama-Mu setiap hari.